saya izin memulai dok pembacaan portofolio katarak. Identitas pasien, nama Tuan WM, jenis kelamin laki-laki, umur 75 tahun, pekerjaan sebagai buruh tani, suku bangsa Indonesia, alamat Temuku Singaraja. Anamnesis keluhan utama yaitu penglihatan kabur dan buram pada mata kiri. Riwayat penyakit sekarang, pasien laki-laki berinisial WM, usia 75 tahun, datang ke Poliklinik Mata RSUP Sanglah pada tanggal 17 September 2018 dengan keluhan pandangan buram pada mata kiri. Keluhan mulai dirasakan sejak sekitar 4 bulan yang lalu. Keluhan dikatakan seperti berkabut. Keluhan dirasakan menetap sepanjang hari dan dirasakan semakin lama semakin memberat. Keluhan mata dikatakan oleh pasien sepanjang hari, namun pada malam hari penglihatan lebih terganggu. Terkadang pasien merasa silau apabila terkena cahaya. Pasien menyangkal keluhan mata merah, nyeri, berair ataupun gatal, melihat berbayang dan melihat pendaran pada cahaya itu disangkal. Keluhan seperti sering menabrak saat berjalan juga disangkal. Pasien tidak ada riwayat trauma pada mata juga disangkal. Selanjutnya, riwayat penyakit dahulu. Pasien memiliki riwayat katarak pada mata kanan dan telah dilakukan operasi serta pemasangan lensa intraokuler di rumah sakit selama 4 bulan yang lalu. Pasien mengatakan telah memakai kacamata baca sejak beberapa tahun yang lalu, namun pasien tidak ingat ukuran pada pemeriksaan kacamatanya. Pasien mengatakan memiliki riwayat penyempitan pembuluh darah otak sejak 2 tahun lalu dan rutin kontrol hingga saat ini. Pasien juga memiliki riwayat tekanan darah tinggi yang diketahui sejak 2 tahun lalu. Tidak terkontrol pengobatannya. Riwayat penyakit sistemik lain seperti kencing manis, kolesterol itu kolesterol tinggi disangkal, serta riwayat alergi pada pasien juga disangkal. Selanjutnya, riwayat pengobatan. Pasien saat ini tidak mengonsumsi obat-obatan untuk mengatasi keluhan. Riwayat penggunaan obat jangka panjang juga disangkal. Riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan tidak ada keluarga yang mengalami kelainan serupa. Penyakit mata lain serta penyakit sistemik lain seperti darah tinggi, kencing manis, serta penyakit jantung serta lainnya tidak diketahui oleh pasien. Selanjutnya, riwayat pribadi dan sosial. Pasien saat ini sudah tidak bekerja namun memiliki usaha guest house dan rumah makan. Pasien menyangkal adanya kebiasaan merokok, tetapi memiliki riwayat mengonsumsi alkohol walaupun dikatakan pasien jarang. Pasien sebelumnya memiliki kebiasaan mengemudi kendaraan. Pemeriksaan fisik pada tanda-tanda vital, keadaan umumnya itu sakit sedang, gizi baik, kesadaran kompos mentis, dan tanda-tanda vital itu didapatkan normal. Untuk selanjutnya pemeriksaan fisik pada pemeriksaan sistem organ didapatkan semuanya dalam batas normal, kecuali semua dalam batas normal. Selanjutnya pada pemeriksaan oftalmologi, pada status oftalmologi, visus pada okuli dextra didapatkan 6/7,5 PHN1, sedangkan pada okuli sinistra didapatkan 6/60. Posisi ortoporia pada pemeriksaan palpebra didapatkan kedua mata dalam keadaan normal, serta pada konjungtiva tenang pada kedua mata. Kornea juga didapatkan jernih pada kedua mata, dan bilik mata depan didapatkan pada okuli dextra dan okuli sinistra didapatkan dalam. Untuk pada iris didapatkan juga normal pada kedua mata, sedangkan pada pupil didapatkan refleks pupil positif, bulat, reguler, serta isokor 3 mm didapatkan normal didapatkan pada kedua mata. Selanjutnya pemeriksaan lensa pada okuli dextra didapatkan intraokular lensanya itu positif, sedangkan pada okuli sinistra didapatkan pemeriksaan lensanya didapatkan keruh serta adanya iris shadow positif.
Pada pemeriksaan funduskopi, refleks fundus didapatkan positif pada kedua mata, serta pada tekanan intraokular pada okuli dextra didapatkan 14 dan pada okuli sinistra didapatkan tekanan intraokularnya itu 19. Pergerakan bola mata untuk kedua mata didapatkan baik ke segala arah, dan untuk pemeriksaan lapan pandang didapatkan normal pada okuli dextra dan juga pada okuli sinistra. Ini gambar kondisi pada mata pasien. Selanjutnya pemeriksaan penunjang bisa dilakukan pemeriksaan slit lamp, pemeriksaan segmen posterior lebih lanjut, pemeriksaan keratometri, dan juga bila dibutuhkan dapat dilakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG pada bola mata. Diagnosis banding okuli sinistra katarak senilis imatur plus okuli dextra pseudofakia, dan okuli sinistra katarak senilis matur plus okuli dextra pseudofakia. Untuk diagnosisnya sendiri didapatkan okuli sinistra katarak senilis imatur dan okuli dextra pseudofakia. Penata laksanaannya non medikamentosa, edukasi keluarga pasien tentang penyakit yang diderita pasien, serta disarankan untuk kepada pasien melakukan modifikasi gaya hidup dengan mengurangi faktor risiko serta melakukan diet dan olahraga teratur. Untuk tindakan yang diberikan, tindakan operasi pada okuli sinistra pro ekstraksi lensa pada intraokular lensa, serta untuk prognosisnya sendiri pada ad vitam, ad functionam, dan ad sanationam itu didapatkan bonam. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya untuk kasus portofolio tentang katarak. Jadi bagi kakak dan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan tersebut? Saya persilakan. Baik, moderator, saya izin bertanya. Ya, nanti. Ya, baik, kepada presenter Saudari Mustika, kan seperti yang kita ketahui bahwa katarak ini itu angka kejadiannya cukup tinggi. Nah, di mana kita ketahui terapinya itu langsung dilakukan pembedahan. Apakah ada terapi yang bisa kita lakukan sebagai penanganan awal sebelum dilakukannya pembedahan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti bagaimana dengan pemateri? Baik, terima kasih kepada Saudari Anti. Saya ulangi tadi, kalau tidak salah pertanyaannya itu apakah ada indikasi, apakah ada terapi lain selain pembedahan. Pengobatan penyebab dari katarak itu sangat penting dilakukan untuk menghentikan atau memperlambat perjalanan penyakit katarak sehingga proses pembedahan dapat ditunda. Itu kita kembali lagi dari apakah pada seseorang tersebut, pada pasien tersebut ada penyakit-penyakit sistemik yang dapat memperberat dari kataraknya itu sendiri. Misalnya kita bisa mengobati dan mengontrol misalnya jika ada penyakit seperti diabetes mellitus pada pasien, serta penghentian pemakaian obat-obatan yang bersifat kataraktogenik seperti kortikosteroid, dan kita bisa meningkatkan kemampuan penglihatan pada penderita katarak imatur dan katarak insipien dengan pengaturan pencahayaan. Jadi pada pasien dengan kekurangan lensa bagian perifer itu pencahayaan yang terang dapat membantu meningkatkan kemampuan penglihatan. Sebaliknya pada penderita katarak dengan kekurangan lensa bagian sentral membutuhkan pencahayaan yang redup untuk mendapatkan penglihatan yang baik. Serta juga pemakaian kacamata hitam pada penderita katarak sentral akan sangat membantu refraksi, di mana dapat berubah dalam jangka waktu yang lumayan singkat dan harus selalu dikontrol secara berkala. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana dengan saudari penanya? Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih.
Jadi dari kakak dan teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan versi portofolio materi tentang katarak? Saya persilahkan. Baik kakak dan teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tapi dok, sepertinya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dok. Oh no. Sudah ya, sudah lelah ini kayaknya. Ini kelompok ini sudah ikut yang hari Sabtu 2 minggu yang lalu tentang materi saya katarak minggu Sabtu siang. Ikut nggak? Ikut dok. Ikut. Ya, Berarti ikut kan dong. sudah jelas itu ya? Nggak jelas ya? Ya. Jadi katarak apa? Imatur, dasar diagnosenya apa? Ya, dasar diagnosenya irisedo. Sudah tahu irisedo itu gimana positif melihatnya. Ya. Kemudian membedakan dengan kelainan refraksi seperti apa? Pemeriksaan yang dipakai apa? Pinhole dok. Nah, sudah ya. Pinhole. Statusnya kan tadi pinhole. Ngerti ya? Sudah ikut itu penjelasan saya pinhole. Kalau nggak maju berarti kemungkinan kalau nggak media refraksi yang lain, katarak, retina yang rusak itu. Kemudian pertanyaannya Siti tadi, apakah ada terapi sebelum operasi? Nah, harus dijawab dulu. Apakah indikasi operasi? Indikasi operasi kan sesuai dengan kebutuhan, apalagi dia juragan apa tadi, sudah jualan ini dia harus membutuhkan baca tulis, apalagi yang kanan sudah dioperasi, inilah yang kiri ya tidak ada jawabannya. Yang dijawab Adel tadi, persiapan semoga operasinya berjalan baik, dicek hipertensinya, dicek kolesterolnya, dicek gula darahnya, jantungnya, untuk mempersiapkan operasi. Ya, itu pengobatan sebelum operasi adalah mempersiapkan sebelum operasi. Matanya harus bagus, nggak boleh ada infeksi, dikasih air mata buatan biar nggak kering matanya. Terus apalagi dijawab tadi sudah betul itu Adel. Jadi sampai saat ini untuk penata laksanaan katarak diganti lensa yang sudah mulai menua dan mulai nggak jernih, diganti berapapun visusnya, asal dia terganggu dioperasi, diganti. Kalau takut ya jangan, karena justru berbahaya. Kan ada resikonya juga kalau takut. Pada materi yang saya berikan kemarin kan nggak boleh kalau belum ada informasi takut. Jangan dipaksa. Orang-orang ditakuti, matamu katarak, operasi sana gitu. Banyak itu, padahal bukan katarak, ternyata pterygium. Itu banyak itu. Apalagi ibu-ibu yang suka arisan itu, pterygium dibilang katarak. Kemarin yang jawab keluhan utamanya ada benjolan daging di pinggir, itu kan pterygium masih banyak, itu 50%. Padahal keluhan utama katarak itu tidak bisa melihat, bukan benjolan pinggir tapi putih-putih di tepi mata. Ya, sampai saat ini belum ada yang obat tetes, obat minum yang semula lensanya keruh menjadi jernih, belum ada. Ibarat kaca sudah retak, nggak bisa pulih lagi, apalagi cermin wanita. Kalau udah luka hatinya nggak akan bisa sembuh itu. Ya sudah ya, ada lagi yang ditanyakan? Tapi dok, saya mewakili ada salah satu teman yang ingin bertanya. Ya silakan tanya. Jadi yang mau dia tanyakan dok, bagaimana ocular blood flow pada miopia dok? Okular apa? Ocular blood flow dok. Okular blood flow. Iya dok. Darah, aliran darah. Iya dok. Tapi bagaimana dok? Gimana teorinya? Kan memang ada itu teori
ocular blood flow itu mengalami miopia apa enggak, itu ada. Itu maksudnya. Jadi semakin banyak aliran darah, pertumbuhan okuler skleranya semakin tinggi, kecepatan progresifnya juga tinggi. Itu maksudnya. Iya dok, terus ditanyakan juga dok bagaimana pemeriksaannya dok? Ocular blood flow. Oh, nggak tahu aku kalau ocular blood flow diukur. Ya pakai ahli itu, pakai kayak apa istilahnya, kayak yang dimasukin ke arteri optalmik itu, dimasukkan dari paha yang kayak apa itu, kayak stroke itu, diukur situ kecepatannya, ocular blood flow-nya, denutnya. Saya nggak pernah baca itunya. Ya memang pernah baca ada beberapa jurnal yang itu, kalau cara mengukur tekniknya saya nggak tahu persis. Ya cuma ya memang ada faktor resiko, itu masih teori apa gara-gara itu apakah bisa ditekan dengan obat apa, ada obat yang untuk menekan itu aliran di nervus opticus atau di mana ada itu obat, memang masih teori uji coba juga sehingga progresivitasnya juga turun miopianya. Ada pernah saya baca juga seperti itu. Kalau ditanya sih gimana ngukurnya belum tahu saya. Setelah iya dok, terima kasih dok. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau share kasus. Bisa saya share di sini nih. Iya dok. Saya cari dulu ya.